Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, kita akan membuat makanan yang jadi favorit banyak orang. Bikin sendiri bisa lebih puas makannya. Rasanya enak banget, bisa jadi ide jualan laris di tengah pandemi gini. Untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa screenshot di sini atau cek di kolom deskripsi. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan daging ikan giling. Aku pakai ikan tenggiri. Ini bisa diganti pakai ikan kakap merah, tuna, atau gabus. Karena ini masih fillet ya, ini jadi akan aku giling menggunakan chopper Mito CH200. Seperti ini hasilnya yang udah digiling. Jadi ini akan aku tunjukkan kalau kita campur semua bahan menggunakan tangan. Dalam wadah yang besar, masukkan daging ikan giling. Tuangkan air sedikit demi sedikit dan campur hingga rata. Ini kita campur menggunakan tangan. Gunakan tangan yang bersih pastinya. Sebenarnya ini bisa dilakukan menggunakan stand mixer atau chopper yang besar. Tapi kalau nggak ada mixer atau chopper, pakai cara tradisionalnya seperti ini. Daging ikannya kan masih nyatu ya, jadi kita pisahkan dengan gerakan meremas dan campurkan dengan air hingga homogen atau tercampur rata. Kalau udah rata, selanjutnya aku akan lanjutkan menggunakan spatula. Masukkan bawang putih yang udah dihaluskan. Kaldu bubuk, aku pakai kaldu jamur. Kalau mau pakai micin, silakan aja. Masukkan gula pasir, telur, dan minyak goreng. Ingat ya teman-teman, garamnya jangan kita masukkan di sini, nanti kita masukinnya agak belakangan aja. Aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, baru sekarang kita masukkan garamnya. Garamnya ini bisa mengeluarkan air yang udah kita campurkan dengan ikannya tadi dan juga cairan yang terkandung di daging ikannya sendiri. Jadi karena itu kita taruhnya belakangan. Karena itu nanti bakalan bisa ngaruh juga ke kekenyalannya nanti. Kalau udah tercampur rata garamnya, sekarang kita masukkan tepung tapioka sagu tani. Di sini aku campurin lagi pakai tangan biar gampang. Ingat ya teman-teman, ini bukan mengulen ya, tapi kita campur sampai menyatu. Cukup sampai menyatu aja. Ini jangan lama-lama, kita lakukan gerakan menuju ke tengah atau dalam sambil memutar mangkuknya. Kalau udah menyatu seperti ini udah tercampur rata, udah homogen dan teksturnya lebih lembut. Ini bukan kebanyakan tepungnya gitu. Selanjutnya siap untuk dibentuk. Di alas datar taburi dengan tepung tapioka secukupnya aja. Ambil adonan, letakkan di alas datar dan tinggal dibentuk sesuai selera aja. Usahakan tepung tapiokanya itu cuma melapisi bagian luarnya aja, biar kita mudah ngebentuknya. Ini aku buat bentuk silinder memanjang atau biasanya disebut lenjer dan juga bentuk bulat. Silakan dibuat apa aja sesuai selera kalian masing-masing, kayak misalnya kapal selam yang ada isi telurnya kalau mau. Dan ini dia udah selesai dibentuk semua. Setelah dibentuk bisa langsung direbus biar bentuknya nggak gepeng-gepeng gitu. Tapi ini aku bentukin dulu semuanya, soalnya mau aku hitung. Seharusnya setelah kalian bentuk itu langsung aja direbus biar bentuknya itu tetap bagus ya. Sekarang kita didihkan air, masukkan garam dan juga minyak goreng.
Rebus dan biarkan hingga mengapung. Tunggu selama sekitar 15-20 menit atau sampai benar-benar matang ke dalam-dalamnya. Nah, kalau udah matang, ini kita tiriskan aja. Kemas di box atau wadah. Ini udah aku kemas di box dan udah dibagi sesuai porsi keluarga. Jadi kapan aja mau goreng, tinggal ambil aja dari kulkas. Sekarang kita buat cukonya. Dalam blender atau chopper, masukkan bawang putih, cabai keritingnya opsional, cabai rawit, lebih baik lagi kalau pakai yang warna hijau. Masukkan air, kemudian proses hingga halus. Ini udah halus ya, kita sisihkan sebentar. Hidupkan kompor. Dalam panci, kita masukkan air. Kemudian gula jawa atau gula merah yang sudah diiris-iris. Usahakan menggunakan gula merah atau gula jawa yang warnanya lebih gelap ya, supaya hasilnya lebih kental. Aduk rata. Kemudian masukkan garam, asam jawa, dan aneka bumbu yang udah kita haluskan sebelumnya. Aduk rata, masak sampai mendidih dan lebih kental. Jangan lupa koreksi rasanya. Nah, ini udah cukup ya, kita matikan kompor aja. Selanjutnya, saring terlebih dahulu. Kalau udah siap untuk digunakan. Ambil pempek yang udah kita buat sebelumnya, goreng aja sampai kecoklatan. Kalau udah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Potong sesuai selera. Beri kuah cuko dan juga timun iris. Siap untuk disajikan. Ini benar-benar mantep banget, rasanya enak sekali. Kalian bisa buat sendiri di rumah dan bisa banget untuk dijual. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.